Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti Anda lihat pemirsa, pagi hari ini kita tidak dimulai dari studio. Kita sedang berada di lapangan C, Istora Senayan, Gelora Bung Karno untuk melihat anak-anak generasi muda sedang melangsungkan latihan sepak bola di Azio Football Academy. Dan seperti Anda lihat pemirsa, generasi muda pagi hari ini melawan rasa malesnya begitu ya. Karena mereka juga sudah dari hari Senin sampai Jumat pergi ke sekolah. Namun mereka memutuskan untuk pada hari Sabtu pagi untuk melakukan olahraga pagi. Bahkan mereka pemirsa nih, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di sesi pertama ini sudah berlangsung sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini merupakan latihan warming up begitu ya pemirsa, tutor yang dilakukan di mana ada seorang shooter dan juga ada seorang kiper yang sudah melakukan pace-nya. Dan ini memang menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, ini adalah anak-anak yang berusia sekitar 6 hingga 12 tahun. Bayangkan pemirsa, 6 hingga 12 tahun ini harus bangun pagi melawan rasa malesnya untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan minat dan giat mereka. Dan untuk mendalaminya lebih lanjut pemirsa, kami akan langsung berbincang dengan head coach dari Azio Football Academy, ada Coach Berry Sidik. Coach, apa kabar? Pagi. Coach, salut banget ya kita lihat anak-anak ini pagi hari sangat bersemangat ya Coach. Betul. Ini mulainya jam berapa Coach sebenarnya? Mereka mulainya jam 6.30 pagi. 6.30 Iya, pagi? mereka jam 6 udah ada di sini. Untuk persiapan, jam 6.30 kita udah mulai latihan. Modul dari pelatihannya ini apa aja Coach? Terutama ini untuk anak 6 hingga 12 tahun begitu ya Coach? Betul. Kita kan memang biarnya kita dari Spanyol. Jadi Oh, iya. sepak bola kita lebih mengarah ke Spanyol. Kalau dilihat sebelah sana kita ada latihan mungkin short passing, kemudian ada rondo. Nah kalau ini nih drillnya drill latihan shooting untuk finishing. Jadi mereka shooting untuk finishing ini tidak harus dengan keras, tapi dengan akurasi, dengan ketepatan mereka ambil keputusan itu merupakan sebuah latihan dari kita. Coach, sebenarnya ini apa sih lebih krusial berkaitan sama latihan anak-anak untuk yang terutama berusia sebelum remaja begitu, sebelum masuk ke ranah profesional atlet itu sebenarnya apa yang dibentuk Coach? Ya, kita memang pertama yang paling penting adalah membentuk mental mereka. Mental ya? di latihan kita ciptakan untuk mereka persiapan untuk mental di pertandingan kayak gitu. Nah, mungkin sedikit saya coba jelaskan untuk di ASOP ini kan kita ada 4 kategori kelas. 4 kategori kelas. Betul. Yang sekarang sedang latihan adalah kelas development. Nanti ada atasnya lagi semi elite, kemudian elite team, dan terakhir ada top talent. Oke. Berjenjang itu ya Coach. Sebenarnya kalau boleh cerita sih Coach, apa sih susahnya ngurusin anak-anak kecil ini Coach? Selama kita lakukan dengan senang, tidak ada susahnya Tidak ada susahnya ya. Kan kebetulan hobi ya. Kalau Komunikasi mungkin Coach memberikan arahan, mereka langsung paham kan hal-hal teknis itu Coach. Nah malah kadang orang tua meminta bantuan kita untuk memberikan seperti misalnya susahnya dikasih tahu di rumah, kok tolong dong kasih tahu anak saya agak susah nih. Anak-anak lebih nurut sama pelatih daripada orang tuanya. Iya itu. Itu menarik sekali. Iya. Coach, kita coba kami lihat nih anak-anak sedang, boleh dijelasin sedikit sih Coach secara teknis apa yang sedang dilakukan dalam latihan ini Coach? Ya ini salah satu drill latihan finishing. Drill latihan finishing ya, finishing. yang biasa dilakukan oleh striker di depan Betul, gitu ya. betul. Ini ada pole di atasnya, ada kayak tombak ini. Ini dianggapnya lawan. Oh, sebagai Jadi asumsikan defender begitu. Iya betul. Jadi mereka udah ambil keputusan sebelum target ya, sebelum pole itu atau sebelum tiang ini, mereka udah ambil keputusan. Oke. Mau capping ke kanan atau ke kiri. Nah setelah itu mereka juga harus cepat ambil keputusan karena kalau terlambat dianggapnya udah kerebut lawan gitu Oke. kira-kira. Dan Ya, juga harus di cepat. sini skippernya juga berbicara mengenai pelatihan Betul. refleks dan juga Betul bagaimana sekali. settling one on one dengan lawan itu ya Coach. Dan sebenarnya kalau untuk hal-hal seperti ini Coach, hal-hal yang berkaitan dengan latihan basic itu sebenarnya butuh berapa lama sih Coach? Kalau basic sebenarnya kalau untuk progres anak ya, kalau progres anak tergantung anaknya sih sebenarnya. Oke. Ada yang progres dalam waktu 3 bulan sudah cepat. Oke. Nah, karena kan di sini development class, kalau mereka dalam beberapa bulan udah progres, kita coba dorong ke semi elite. Kalau semi elite progres, kita coba dorong lagi ke elite. Nah, kita memang mencoba ciptakan seperti itu. Di development sendiri, kita bagi lagi nih. Di satu kelompok usia kita bagi 2. Jadi yang sudah mulai bisa dengan belum terpisah lagi. Artinya mereka memang berkompetisi di internalnya. Oke.
Coach, ini sekalian mau nyobain satu kali Coach. Boleh, ajarin silakan. kita sedikit Coach, ini Iya. menarik sekali. Silakan. Teman-teman boleh pinjam satu bolanya nggak? Oh, mau coba? Iya, boleh dong. Wah. Oke, jadi berasumsi bahwa Paul ini adalah Iya, seorang lawan. defender begitu ya Betul. Coach. Kita drive, Iya. lalu untuk melawan one on one dengan kipernya Betul. begitu Coach. Oke, sudah siap? Wah. Aku Aman siap ya. Tenang-tenang. Posisinya tengah dulu. Oke, tunggu whistle nih. Oke, sudah bisa mulai Coach? Ya, oke. Oke. Go. Siap. Go. Left. Wah. Left. Oh. Seru sekali ya. Dan pemirsa itu tadi memang pengalaman one on one-nya begitu harus mengambil keputusan yang cepat dan juga bagaimana kita mengedepankan keamanan dan lain sebagainya begitu. Tapi namun sebelum itu pemirsa kita langsung mau ngobrol sama anak-anaknya ya. Ayo boleh bergabung yuk teman-teman semua. Ayo boleh bergabung yuk. Nah ini luar biasa sekali nih teman-teman nih di usia muda. Ayo teman-teman boleh bergabung. Boleh. Ini menarik sekali nih usia muda, Coach. Ngurusin anak muda ini kan pagi-pagi yang harusnya mungkin mereka rebahan, mereka sekarang latihan. Kita coba kenalan satu-satu dulu nih. Dengan siapa namanya? Alif, Alif, sekolahnya di mana Alif? Al-Azhar Syifa Budi, Oh berarti umur? umur 12. Umur 12 Alif. Kenapa Sabtu pagi ini yang harusnya rebahan di rumah, tapi memutuskan untuk pagi-pagi mau kemari nih untuk latihan sepak bola? Karena suka sepak bola. Sekarang sepak bola ya. Tapi di sekolah main juga nggak? Main. Main juga. Alif, kalau boleh cerita nih, klub favoritnya Alif itu apa dan siapa sepak bola idolanya Alif? Klub kesukaan itu Real Madrid, Real Madrid ya. Pesepak bola favorit? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Satu Cristiano Ronaldo pemirsa. Kita juga beralih nih ke siapa nih namanya? Asia Asya. Umurnya berapa Asya? 11. 11 tahun. Asya, kalau sudah besar berharap untuk menjadi pemain sepak bola profesional itu seperti apa nih? Ya pagi-pagi harus semangat datang latihan terus menerus. Supaya nanti udah gedenya bisa jadi pemain sepak bola profesional. Ya. Luar biasa. Alif, kalau untuk klub favorit dan pemain sepak bola favorit siapa Alif? Klub Real Madrid. Terus pemain Valverde. Valverde. Oke, ini berbeda nih referensinya pemirsa, tapi ada dua dari fans Real Madrid. Kita yang ketiga nih, siapa namanya? Farzan, Farzan umurnya berapa Farzan? 11 tahun. Oh 11 tahun, ini rata-rata memang umurnya. Oh 11 dan 12 tahun ya Coach. Oke, Farzan, apa sih yang paling sulit untuk dilawan gitu kalau mau latihan pagi nih? Apakah pagi-pagi masih males atau memang dari hari Jumat malam tuh udah semangat nih Sabtu pagi mau latihan? Kadang males sih kalau latihan. Tapi tetap ya bersemangat ya. Nah, Kalau dari orang tua di rumah dukung banget gak sih mau minat seperti ini Faris? dukung, Dukung banget ya. dukung. Oke, Faris udah gede tetap berharap pengen jadi pemain sepak bola profesional? Iya, mau. Mau banget ya. Mau. Oke, Faris ini tadi teman-teman ini ngefans sama Real Madrid, ada Valverde dan juga ada Cristiano Ronaldo. Kalau kamu sendiri klub favorit dan soccer player yang jadi favorit siapa? Klub favoritnya sih sama Real Madrid. Wah, Real Madrid semua. Coach ini Asyop ini anak-anak Real Madrid semua ini. Kalau untuk soccer player favorit? Bellingham, Pak. Oke, Jude Bellingham. Referensinya sudah mulai bergeser ini, Coach. Oke, thank you, teman. Ini ada juga nih pemirsa salah satu yang usianya nih paling bersemangat, dan usianya berapa nih? Muhammad. 11. 11 tahun juga tapi paling bersemangat, dia juga yang paling lincah nih Muhammad. Teman-temannya tadi Real Madrid semua. Ada Jude Bellingham, ada Valverde dan juga Cristiano Ronaldo. Semoga jawabannya beda Muhammad. Klub favorit dan soccer player favorit? Arsenal dan Lionel Messi. Oke, Arsenal dan Lionel Messi ini sedikit berbeda nih. Walaupun pemain yang didolakan ini tidak pernah di Arsenal ya pemirsa. Tapi kalau misalkan sudah besar nih, tetap berharap nggak kalau misalkan Muhammad itu punya keinginan untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional? Ingin sekali menjadi pemain sepak bola. Ingin sekali. Dapat dukungan dari orang tua nggak? Dapat dukungan dari orang tua ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke papa mama nanti kalau nonton ini bahwa Muhammad udah gede mau jadi pemain sepak bola profesional. Untuk papa mama? Nggak ada. Nggak ada, tapi yang pasti papa mama mendukung gitu ya. Oke, Muhammad, terima kasih. Dan pemirsa, ini ada salah satu dari siswa SSB Asyop yang sangat menarik karena ia tidak datang dari Jakarta, tetapi dia berasal dari Afrika dan bahasa Indonesianya bahkan tidak bisa, tetapi komunikasi tetap berjalan begitu Coach mengenai pelatihan setiap harinya ya. Oke, what's your name? Abel.
Abel, where are you from? Afrika. You're from Angola. Angola, Africa. So you cannot speak Bahasa at all. No. But what about the experience that the coach gave to you? Did they give a good communication skills so that you can understand the module and play along? Kind of, but I just Try to understand. yeah. Okay. Abel, I asked your friends what are their favorite football club and who are their favorite soccer player. They answered Real Madrid. They answered Arsenal. How about you? Real Madrid. Oh, Real Madrid also, coach. Sorry coach, dari 5 anak sampling kita nih 4-nya nih pendukung Real Madrid semua nih coach. Oke, about your favorite soccer player Abel. Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo ini yang salah satu yang paling konsisten. Jadi di Jude Bellingham juga ya, satu klub dan juga sekarang mungkin Ronaldo sudah berbeda. Oke, Abel, waking up at a Saturday morning, what is the most hardest thing that you could ever face? Maybe you're lazy enough to enjoy the weekend. What is your main challenges about participating in this module today? I don't know. You just follow and do what you like. Yeah. Okay, Abel, last but not least, do you dream of about being a professional soccer player? Yes. Oh yes, you don't want to be an accountant, you don't want to work in an office, you want to be a professional soccer player? Yes. That is a firm question. You want to be a soccer player? Yes. Oke, Coach, ini tekad anak-anaknya semua sudah bulat ini, Coach. Semoga nanti ini menjadi sebuah harapan yang baik juga bagi generasi muda. Thank you, Abel, teman-teman, Muhammad dan juga teman-teman atas waktunya. Ini senang banget, semuanya fans Real Madrid, tapi satu Arsenal. Nanti Arsenal aku tandain dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kalau tadi dalam segmen sebelumnya kami sempat berbincang dengan beberapa teman-teman yang mengikuti sekolah sepak bola ini di usia yang sangat muda. Dan tidak hanya yang berdomisili di Indonesia ataupun orang Indonesia, tetapi juga ada pendatang begitu ya yang mengikuti kelas ini dari Afrika. Dan memang tadi sebelumnya pemirsa kami sempat berinteraksi untuk melakukan bentuk pelatihan berupa one on one begitu ya antara seorang penyerang dan juga seorang penjaga gawang. Dan saat ini pihak daripada pelatih sedang coba untuk melakukan modul pelatihan lain. Dan kita akan kembali untuk berbincang dengan Coach Berry Sidik. Coach, boleh diceritakan sedikit nih Coach, kalau tadi kan ada juga latihan one on one begitu ya antara seorang attacker dan juga dengan kiper begitu ya. Kalau misalkan ini salah satu modul yang sedang dilakukan oleh anak-anak ini apa, Coach? Kita coba drill passing. Oke, drill passing. Salah satu elemen paling penting di sepak bola adalah passing. Oke, betul. Jadi coaching point-nya atau bagaimana kita memberikan instruksi ke pemain cara passing yang benar. Oke. Kaki jumpo, kemudian impact-nya dengan kaki dalam, ataupun misalnya kaki ya, dalam jadi gitu kita ya. informasikan seperti itu. Mungkin yang pertama mereka boleh kontrol bola dulu, progresnya nanti dengan first start, ya seperti itu. Oke, Coach, memang kan hal-hal yang berkaitan dengan passing, itu passing, umpan lambung, itu kan juga merupakan salah satu sebenarnya basic teknik ya. Tapi kenapa memang hal-hal seperti basic teknik ini kadang-kadang dilupakan Coach oleh mungkin mereka yang lebih established athlete gitu dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara basic, kita harus benar-benar spesifik memberikan informasi yang jelas ke pemain. Karena kalau tidak, mereka akan melakukan yang penting bolanya jalan ke sana. Gitu. Padahal untuk passing aja kita udah ada teknik caranya bagaimana untuk bisa passing ke sana. Kalau mereka tidak tepat, mungkin juga saluran bolanya bisa kelihatan atau bunyi bolanya pun bisa ketahuan. Bahkan dari bunyi. Iya, dari bunyi bolanya pun ketahuan kalau mereka melakukan dengan kaki impact kaki yang kurang tepat. Oke, sebenarnya kita lihat ini pemirsa, langsung saja kita lihat bagaimana berlangsungnya sekarang ini sedang ada briefing singkat begitu ya, one on one, dan bagaimana teman-teman saat ini juga sedang diberikan briefing awal untuk sebelum masuk nantinya kepada latihan short passing ini. Nah, Coach, sebenarnya kalau misalkan anak-anak gini nih Coach, dikasih tahu latihan basic terus, mumet nggak sih mereka Coach? Mereka di sepak bola mungkin sudah hobi ya. Hobi ya? Komitmen mereka mau bangun pagi aja tuh luar biasa. Iya, keren banget. Bahkan ada anak-anak yang udah gak sabaran dari semalam nih pengen tidur pagi.
Jadi mungkin weekday mereka udah capek dengan sekolah, di weekend itu tunggu-tunggu sama mereka. Mereka bisa menjalankan hobinya, walaupun pagi-pagi mereka tetap semangat datang. Karena juga kalau untuk development ini kan hanya seminggu sekali latihan. Jadi mereka menunggu 1 minggu. Artinya udah banyak keinginan mereka selama mereka menunggu 1 minggu itu untuk melakukan latihan sepak bola di si Asiop. Iya, tapi kan kita berbicara mengenai konsistensi coach ya. Bisa hadir setiap hari, setiap minggunya, setia dengan latihan basic itu kan juga sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi bagaimana mengatur modulnya supaya anak-anak ini tuh tetap konsisten coach? Ya, memang kita kan ada beberapa kombinasi. Kalau misalnya kita latihan yang monoton, mungkin mereka pasti bosan juga. Oke, ini katakan monoton tuh seperti apa coach? Misalnya minggu ini mereka latihan seperti ini ya, hanya passing. Passing. Minggu depannya tidak ada progres, masih sama seperti ini. Itu kan udah mereka latihan 1 minggu sekali, modul latihan juga sama aja, pasti mereka juga akan merasa ya bosan sih. Oke coach, kita kembali untuk melihat bagaimana anak-anak mengatur pace-nya begitu ya coach. Jadi sebenarnya hal teknis yang harusnya dipertahankan itu adalah ketika menerima pas, mengontrol bolanya terlebih dahulu dengan postur yang tepat untuk mengembalikan bolanya begitu ya coach polanya ya. Kadang-kadang kalau berkaitan dengan hal ini tuh secara teknis gitu coach, mereka tuh suka miss-nya di mana sih coach? Untuk tidak memberikan passing yang akurat atau mungkin postur yang tepat. Di sini coba bisa kita lihat ya, kita ajarkan tentang timing ketika menerima bola. Ketika misalnya masih dengan kontrol ya, mereka dengan kontrol bola. Nah nanti kita coba progresnya, dengan mereka berputar di cone. Oh, berputar di cone. Iya, Oke. itu salah satu progresnya. Ya, untuk mengatur posturnya kembali begitu. Karena ya, di pertandingan pasti ada gerakan-gerakan seperti itu bahkan juga. dalam kondisi lari dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Oke. Ketika mereka mau terima passing, nggak mungkin kalau di pertandingan dalam posisi diam. Pasti posisinya bergerak. Nah, salah satu drillnya untuk melatih mereka bisa menerima bola dengan baik ketika dalam posisi bergerak seperti ini. Oke, dan tentu sebenarnya di sini juga berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya chemistry dan juga teamwork begitu ya coach. Susah kan itu untuk mengajarkannya kepada anak-anak usia muda coach? Ya sebenarnya dibilang susah, ada susahnya. Tapi karena kita menjalankan karena hobi kita jalankan dengan senang. Artinya susah itu jadi hilang sebenarnya. Ketika udah kita mulai, susah itu akan menjadi kesenangan buat kami pelatih. Coach, sebenarnya terlepas daripada mereka dididik di sini, bagaimana sebagai seorang SSB, head coach SSB, dan juga sebagai kelembagaan gitu coach ya. Maksudnya menjamin mereka akan berkembang, terutama masuk ke dalam kompetisi profesional coach. Ya, di Asiop sendiri, mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah jenjang development atau kelas development. Yang progres dari development kita coba angkat ke semi elite, dari semi kita berangkat di elite. Nah ini sebenarnya salah satu kompetisi internal yang dibuat di Asiop. Oke. Artinya kalau yang progres pasti akan kita support. Bahkan kita ada juga pengiriman pemain setiap tahunnya ke Spanyol. Oke, untuk apa tuh? Basis studi banding kita ada gitu ikut coach ya? kompetisi di sana. Oh, kompetisi ada klub di sana. Oke. Ada di Spanyol untuk yang U19. Oke, jadi Asiop dalam artian bekerja sama dengan klub eksternal untuk coba untuk menyodorkan talenta-talenta terbaiknya begitu ya coach. Betul. Tapi coach berbicara mengenai itu kan eksternal coach. Kalau untuk dukungan dalam negeri seperti apa coach? Ya kita tetap berharap dari federasi maupun pemerintah lebih dalam lagi memperhatikan karena pembinaan itu sangat penting. Ibaratnya mungkin filosofi seperti ini, ada bibit tanaman, ada petani, ada pohon berbuah. Oke, menarik. Kalau misalnya ini petani ini adalah pelatih dan pembina. Bibit bagus pun kalau pelatih dan pembinanya kurang bagus mungkin nggak akan jadi pohon berbuah. Filosofinya kira-kira seperti itu. Iya, Nah, tetapi di kita sisi mencoba di Asiop ini menjadi petani yang unggul. Iya, tetapi di sisi lain kalaupun juga tidak dicari bibit-bibit yang baik begitu coach, juga belum tentu ada yang bisa dituai oleh petani begitu coach. Betul. Nah, Karena tapi gimana, Coach? di Asiop sendiri kan mereka datang ya. Oke, betul. Mereka datang. Betul. Artinya kalau kita mau mencari bibit yang lebih bagus lagi, kan harusnya keluar Oke. daerah gitu Oh, kan. iya benar-benar. Nah, ini Skala yang lebih mungkin luas gitu ya. Inilah peran pemerintah sebenarnya kalau menurut saya, peran pemerintah, peran federasi untuk bisa mencari bibit-bibit unggul ini yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Iya, karena coach kalau kita lihat bagaimana klub di Eropa, Iya. seperti beberapa yang terutama di wilayah Portugal begitu ya coach. Mereka tuh melakukan scouting, mereka melakukan talent academy itu dari usia sangat muda. Kenapa coach? Sebenarnya kan apakah sebenarnya kalau untuk talent yang usianya matang langsung di hijack begitu? Apa menjadi pembeda dengan pembinaan dari usia muda coach? Ya memang kalau di Indonesia sendiri ya, pembinaan usia mudanya jenjangnya baru tingkat SSB atau akademi.
tapi yang sebenarnya yang paling penting adalah kompetisi. Mereka bisa kuat mentalnya, lebih siap ke depannya. Itu dari sebuah kompetisi sebenarnya. Kompetisi kuncinya. Kompetisi. Berarti Kompetisi. kualitas liga ini kita Iya, bicara. benar. Harusnya memang di usia dini ini perbanyak liga. Oke. Jangan hanya turnamen-turnamen yang hanya 2 hari atau cuma 2 minggu, itu kurang buat mereka. Mereka akan lebih tertantang, akan lebih terbiasa dengan kondisi pertandingan. Oke. Di situ Mental, teknik, taktik, attitude, mental akan terbentuk. Saya yakin itu. Berarti kan maksudnya kan usia berjenjang begitu coach Iya. ya. Kalau ada referensi mungkin coach, mungkin di liga-liga luar usia U20, U19 mereka punya liga yang kuat nggak coach di negara? Kalau iya, saya rasa di Eropa, contohnya di Inggris ya, Iya. mereka ada kompetisi klubnya itu mungkin dari usia 16, 18, 20 gitu. Seperti di Indonesia mungkin ada Elite Pro Academy. Nah, tapi bedanya kalau di Indonesia ini kan hanya tim Liga 1. Oke, tim profesional Iya, aja tim ya. profesional Liga 1. Sedangkan Kalau di liga-liga Eropa untuk usia mungkin- muda belum ya coach? Iya, di Eropa contohnya kayak di Spanyol, mungkin tim utamanya ada di Liga 4. Oke. Ya, tapi U19-nya ada Liga 1. Inilah yang kerjasama dengan Asiop Ude Legrones namanya. Kita kerjasama. U19-nya Ude Legrones adalah Liga 1-nya U19 di Spanyol. Oke. Bertemunya dengan Real Madrid dan Barcelona seperti itu. Mulai. Oke, sebenarnya, oh ya coach, saya juga lupa untuk menanyakan ya, sebenarnya untuk usia selain teman-teman yang usia 6 sampai 12 tahun, bagaimana usia selanjutnya, apakah ada kategori yang berbeda? Oh ya, dan satu lagi coach, apakah ini juga terbuka untuk talenta perempuan begitu ya? Karena kan Ya. kemarin juga luar biasa sekali perolehan prestasi Betul. daripada tim sepak bola wanita dalam negeri ya. Ya, kita memang kalau untuk pembinaan sendiri juga tidak membatasi, bisa siapa saja gitu, termasuk untuk wanita. Karena kita juga mungkin pernah dengar Jahran Burdalipa, Iya, iya. itu kecilnya di sini juga. Oh wow. Kecilnya di sini juga gitu. Dan banyak lah alumni kita memang ya mungkin mereka awalnya sama seperti adik-adik yang sekarang ini, Iya, hobi. tapi secara konsisten Iya, dilakukan, karena dia konsisten, jadi ya. serius, mereka akhirnya tercapai cita-citanya menjadi pemain profesional. Oke, coach, terakhir berbicara mengenai kontribusi daripada Asiop yang juga telah menyumbang kontribusi pendidikan terhadap talenta muda Iya. untuk nantinya jika hendak berjenjang Iya. di timnas profesional. Tapi coach, sebagai penutup kita, sore hari dan menjelang malam hari ini coach, ada pertandingan Indonesia lawan Filipina Iya. nih coach. Bagaimana mungkin prediksi skor dan juga harapan ini sebagai salah satu pendidik talenta sepak bola dalam negeri coach? Ya, tentunya prediksi saya dulu ya. Prediksi dulu coach. Prediksi boleh? saya menang 2-1. Menang 2-1. Menang 2-1. Cukup spesifik ini angkanya coach. Iya, menang 2-1. Karena juga timnas kita yang sekarang untuk Piala ASEAN ini kan dipersiapkan untuk berikutnya. Iya, untuk betul. SEA Games berikutnya. Betul SEA Games Iya, berikutnya. jadi memang kalau secara pembinaan menurut saya sudah cukup bagus karena sudah dipersiapkan. Artinya mungkin tidak ada target yang berlebihan karena menghadapi senior-senior dari negara lain gitu. Nah, ini salah satu bentuk pembinaan berjenjang yang cukup baik menurut saya gitu. Tinggal bagaimana nanti ke bawahnya lagi. Iya. Bibit-bibitnya dicari lagi, mungkin disortir lagi atau kita cari mulai dari usia 12 misalnya. 12 ya. Dia 12 tahun kita persiapkan nanti untuk bisa kita bina 3 tahun gitu untuk persiapan mereka nanti di timnas U16 atau 17. Karena kan Piala Dunia U17 itu akan ada tiap tahun Ya. di Qatar kalau nggak salah. Oke, coach. Artinya bahwa supaya menjadi sebuah timnas yang profesional yang baik harus menyelesaikan pendidikan dari hulu sampai hilir ya. Ya, Semoga pemirsa Asiop SSBD bisa menjadi salah satu referensi menarik untuk anak-anak Anda yang memiliki minat di dunia sepak bola dan terutama coach, terima kasih atas waktunya. Teman-teman semua terima kasih atas waktunya ya. Boleh lanjut latihan teman-teman, silakan. Dan pemirsa itu tadi SPI atau Selamat Pagi Indonesia pada segmen awal pagi hari ini dan akan segera dilanjutkan oleh teman-teman kami yang berada di studio. Saya kembalikan ke studio, ada Gemma dan juga Valencia. Oke, Jose Nicole. Terima kasih Jose. Jadi menarik ya Jose ya, Gemma. Jadi ada kalau seandainya orang tua yang anak-anaknya mau belajar sepak bola sejak dini, siapa tahu bisa membela timnas kan, bisa join di sini. Dan tidak di Indonesia tadi ada dari Afrika juga anak-anaknya, jadi internasional Iya. sekali tadi murid-muridnya itu Aduh, ya. ternyata Indonesia keren tahu sebenarnya. Nah, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.